BPOH masih dengan Pak Geri Mustika dan Besti Sejahtera. Kita ingin tahu Pak Geri, produk apa saja yang dijual di platformnya Besti Sejahtera saat ini? Baik Bu Limi, saat ini di platform Besti Sejahtera dijual produk-produk dari FKS Food. Ya, saya sebutkan kembali produk-produk ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan keperluan sehari-hari. Jadi bukan sesuatu yang sulit. Ambil contoh taruh snack, siapa yang tidak kenal ya, kita sudah 40 tahun itu lebih, makannya betul. itu terus Pak. Ada mie kremes, kremes. ada makaroni pedas, mau cabe Mau ya. cabe, itu apa Betul. mau cabe? Nah, mau cabe itu varian dari kita, bahwa itu snack dari makaroni, ada yang pedas, nanti kita akan keluarkan yang tidak pedas dan macam-macam. Dengan demikian ini menambah ramainya varian ya alternatif, sehingga platform shop online nanti akan semakin menarik pembeli. Kemudian ada juga bihunku instan ya, bihun yang rendah kalori, 200 kalori siap dalam 2 menit ya kalau kita masak. Kemudian ada mie ayam 2 telur ya. Wah, siapa yang tidak tahu ya. Ada mie kering superior, ada bihun jagung tanam jagung, bihun kering superior dan lain sebagainya. Nah, kedepannya portfolio ini akan masuk juga ke kategori-kategori yang lain yang dari waktu ke waktu akan kita tambah terus. Nah, dari platform bestisejahtera.com ini kita ada kampus Besti yang kembali lagi disediakan untuk melatih mereka dari nol. Yang memberikan edukasi. Betul, ya. saya ambil contoh nih ya, ada ojek online juga yang mendaftar di Besti Sejahtera. Bayangkan dia ikut pelatihan di kampus Besti. Ada 6 sesi, dilatih dari tidak tahu, dilatih membuka online shop, dilatih cara marketingnya, dilatih juga tipsnya, dibuatkan lalu lintas traffic supaya pembeli mencari sesuatu itu masuk ke online shopnya. Dan ojek online ini ternyata bisa menghasilkan bisnis tambahan. Nah, bayangkan saja possibility atau kemungkinan dari segala macam golongan, dari segala macam jenis usaha, orang-orang bisa ikut dalam platform ini tidak terbatas. Ini ojek online ini keren banget ya, supir ojek online. Ya berarti dia itu sendiri itu bisa 2 pekerjaan selain daripada dia jadi driver ojek online, dia juga punya toko di Besti Sejahtera. Jadi sambil nunggu penumpang, berarti dia juga sambil jualan. Hebat banget ya. Jadi kembali lagi waktu manfaatkan baik-baik. Bener. Yang mahal kan waktu. Betul Pak, nggak pernah kembali. Nggak akan pernah kembali. Rajin itu nomor 1 Pak. Konsisten. Jadi kalau kita sudah mengalami suatu masalah, misalnya antara lain kehilangan penghasilan, tapi kan kita tidak boleh kehilangan semangat. Bener, semangat itu Pak yang penting Pak. Kalau sudah nggak ada semangat, mau ngapain aja juga udah susah. Karena apa? Merenungi nasib aja. Oh, gua udah dapetnya cuma segini. Oh, gue hidupnya segini, ya udah cukup. Nggak akan pernah kita bisa keluar dari yang namanya, mohon maaf saya bilang ya, apalagi yang namanya kemiskinan Pak. Kesian banget gitu. Ini kan berarti salah satu solusi kan. Kalau mau kepengen hidup lebih baik, lebih sejahtera. Ya berusaha. Makanya namanya Besti Sejahtera kali gitu ya Pak. Pak. Kalau orang berpikir, saya berusaha kan saya nggak punya modal. HP semua orang punya. Punya lah Pak. Ibu saya aja dulu tua-tua tuh punya HP 2 Pak, sampai bapak saya bilang, emak lu itu ya itu punya bisnis gede apa sampai HP 2, padahal cuma toko kelontong Pak. Betul, apalagi HP 2 bisa bikin toko 2 toh. Nah seperti itu, yang penting punya jaringan internet, pulsa ada, jaringan internet ada, duduk di rumah ataupun di mana saja. Sambil ngurus anak. Betul, yang ojek online aja sambil ngojek aja bisa. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi
ada kesempatan nggak? Kesempatan sudah diberikan, akses sudah diberikan tanpa modal. Jadi sisanya apa? Kemauan, konsistensi, rajin, mau bangkit, semangatnya tinggi. Apalagi. Jadi diserahkan kembali kepada diri kita sendiri. Jangan kita menyalahkan lingkungan, jangan kita menyalahkan keadaan. Memang untuk sukses itu kita perlu dari bawah. Kita kerja keras dimanapun itu. Jadi kita tidak menjanjikan pasti sukses. Yang kita janjikan adalah pasti diberikan akses, pasti diajarin, pasti dibimbing, udah pasti dikasih jalan punya tol teman. nih, Pak, untuk menuju sukses. Tinggal mau nggak memanfaatkan kemauan itu yang penting. Kesempatan ini. Betul. Gitu. Saya ingat banyak orang bilang bukan salahmu jika engkau lahir dari kemiskinan, ya kan? Tapi salahmu apabila kamu mati dalam kondisi miskin. Nah, ya saya kan? rasa itu ada benarnya. Betul tuh, kan, Bu Pak? Lini. Ini aja sudah diberikan ibaratnya jalan tol untuk menuju sukses, tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Seperti tadi bilang, ada yang Besti Sejahtera yang punya omset ratusan juta. Betul. Ya kan, mana kepikir Pak, ya waktu kami punya warung aja omset ratusan juta aja itu kerja bertahun-tahun Pak. Ya nungguin supaya punya pelanggan tiap hari datang berharap sampai ibu saya aja nggak bisa tutup toko karena apa? Belum punya fasilitas kayak sekarang. Betul. Ini. Nah, tapi jangan juga, saya juga mau sampaikan, jangan juga bermimpi omset ratusan juta atau puluhan juta, tapi tanpa kerja keras. Betul, harus kalau udah buka online shop harus dijaga. Jaga, betul. Kalau ada yang tanya harus dijawab cepet. Betul. Jangan 3 hari baru dijawab. Wah, siapa yang mau nggak ada beli, omset, Pak? betul. Nah, jadi kembali lagi kepada contoh-contoh yang kami sampaikan, tentunya syaratnya ada loh ya. Bukan habis buka online shop tidur-tidur ya. Didiamin. Buka online shop, diperhatikan ya, ditelatenin ya, orang bilang ya. Betul. Dan kalau ada pertanyaan masuk dilayani dengan baik seperti kita melayani pelanggan yang ke toko kita. Kalau itu dilakukan dengan baik, saya rasa omset itu pasti akan ada. Iya Pak, kalau saya sih ngelihat ya udah sampai segitunya ya, diajarin, dikasih edukasi, dikasih jalur gimana caranya ya, traffic ya, supaya tokonya juga dikunjungi. Ini kan luar biasa, nggak usah jauh-jauh deh, pasti semua orang yang punya HP tahu caranya ber-WhatsApp kan. Betul. Iya kan Pak, di RT kita aja kita udah punya WhatsApp group. Keluarga kita, keluarga besar kita punya WhatsApp group. Yang penting jangan malu. Oh iya, malu mah. Malu pangkal miskin kalau saya bilang Pak. Jangan malu, kita harus karena ini adalah buka toko yang positif. Bener. Kita jual makanan, kita jual snack, kita jual untuk orang-orang yang butuh. Bayangkan tuh, ada juga kembali lagi contoh yang saya sampaikan tadi, mereka jual toko kain, tapi join Besti Sejahtera, maksudnya toko kain itu toko baju, pelanggannya ibu-ibu banyak, anak-anak. Wah, itu kesempatan buat dia itu. Betul, nah dia buka Besti Sejahtera, dia pesen barang-barang paket ulang tahun. Nah, omsetnya luar biasa besar. Jadi sekarang pertanyaannya adalah mau sedikit repot nggak? Mau sedikit berusaha nggak? Hidup mah pasti repot Pak. Nah ini kembali lagi, orang mau repot, orang mau berusaha tapi tidak tahu mau kemana. Artinya apa? Tidak punya akses. Ini dikasih jalan. Akses itu mahal, tapi ini akses tanpa biaya. Betul. Kurang apa lagi? Kenapa itu penting? Harapan kita adalah dengan kontribusi ini kita bisa membantu orang kembali bangkit, kembali lagi punya motivasi, kembali lagi punya pekerjaan tanda kutip yang dapat mereka laksanakan untuk mendapatkan penghasilan. Baik penghasilannya kecil ataupun besar, diserahkan kembali kepada masing-masing individu tersebut. Mau berusaha sekeras apa, kira-kira demikian. Karena di dunia ini tidak ada orang bilang
orang bilang apa? Tidak ada makan siang gratis. Iya. Artinya apa? Walaupun akses sudah diberikan gratis, Kalau nggak usaha? nggak usah ya nggak ada hasil. Betul. Demikian Bu Betul. Limi, setuju Oke, ya? setuju sekali. Oke, Besti, kalau kepingin tahu caranya gimana, nonton dulu VT ini. Setelah itu kami akan kembali.